Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, kembali lagi dengan Angler Demak. Ya, untuk rangkaian ini nomor berapa bosku yang sering bosku gunakan? Silahkan tulis di kolom komentar. Di kesempatan kali ini saya mau menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari semua rangkaian ini bosku. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu dari masing-masing rangkaian bosku. Ya, untuk bosku semua yang sering menggunakan rangkaian seperti ini bisa tulis di kolom komentar dan nomor berapa bosku yang bosku sering gunakan. Kita mulai dari rangkaian kail 4 ya bosku. Rangkaian kail 4 ini biasa saya gunakan ketika di waduk bosku, tapi untuk rangkaian ini sudah jarang sekali saya gunakan karena kekurangannya itu sangat ribet. Ketika kita dapat ikan, nanti kailnya itu malah nyangkut di sarung tangan kita atau malah nyangkut di tangan kita bosku. Apabila spotnya itu ada serompotan atau rumpon, itu kail ini sangat mengganggu bosku. Dan untuk kelebihan kail 4 ini, ketika lumut kita sudah mulai hancur atau lumut yang kita bawa itu kurang bagus, itu kita bisa menggunakan kail 4 ini, karena kan lumut tidak akan mudah lepas dari kail ketika kita turunkan bosku. Soalnya ini khusus untuk kedalaman lebih dari 2 meter bosku. Ya, untuk yang kedua ini menggunakan rangkaian kail 3 bosku. Kelebihannya sama seperti kail 4, yaitu ketika lumut kita sudah mulai hancur atau lumut kita yang kita bawa itu kurang bagus, kail 3 ini sangat membantu di spot yang kedalamannya lebih dari 2 meter. Dan untuk kekurangannya itu sama sih bosku seperti kail 4, sangat ribet ketika kita mancing di serompotan atau di rumpon, dan ketika kita dapat ikan itu malah nyangkut di tangan kita bosku. Jadi lebih baik kurangi saja kailnya bosku, supaya agak enak ketika kita dapat ikan bosku. Ya, untuk rangkaian berikutnya ini menggunakan 2 kail dan 2 cabang. Ini fungsinya yaitu sama, tapi kalau menurut saya, misal lumut kita bagus, ya lebih baik pakai kail 1 aja atau 1 cabang bosku. Untuk kelebihannya, 2 kail ini adalah ketika kita mancing di kedalaman 1 sampai 3 meter itu lumut tidak mudah lepas, dan ketika kita mendapatkan ikan babon itu dua-duanya kadang bisa menyangkut semua di mulut babon bosku. Cuma ketika kita melepas ikan, kekurangannya itu adalah kail yang satunya yang tidak nyangkut di mulut ikan, itu malah nyangkut di tangan kita. Ya, kadang antara kail satu dan lain itu malah saling mengikat bosku. Jadi kalau untuk yang menggunakan rangkaian kail lebih dari 1, sebaiknya jangan main di spot yang ada rumponnya bosku, atau rumput atau tumbuhan yang ada di dalam air, atau di pohon-pohon yang tumbang dan berada di dalam air bosku. Yang berikutnya ini menggunakan 2 kail atas dan bawah, cuma 1 cabang. Ya, kelebihannya juga sama sih seperti 2 kail yang 2 cabang tadi, ya untuk mengikat lumut agar lebih menempel di kail. Dan untuk kekurangannya itu bagi saya itu ketika kita mancing dan lumut yang kita bawa bagus, itu
baik menurut saya dua kail ini ya kayak buang-buang waktu sih bosku, karena merakitnya juga agak lama ketika kita nyangkut dan kailnya putus. Ya lebih baik sih kalau saya menggunakan kail yang nanti saya jelaskan di akhir video bosku, karena yang rangkaian terakhir itu menurut saya rangkaian paling bagus bosku. Ya untuk rangkaian berikutnya bosku semua yang sering mancing belanak pasti tahu, karena ini seperti rangkaian mancing belanak bosku. Namun kekurangannya menurut saya kail seperti ini, rangkaian seperti ini tuh kalau dapat ikan tuh susah untuk melepasnya. Seringkali kalau kita menggunakan rangkaian seperti ini, kail yang tidak nyangkut di mulut ikan tuh nyangkut di sarung tangan atau di tangan kita. Jadi ya harus berhati-hati kalau menggunakan kail seperti ini bosku. Ya untuk rangkaian yang terakhir ini adalah rangkaian yang paling sering saya gunakan di kedalaman ya sejengkal sampai 3 meter sih nggak masalah ya bosku. Yang penting itu lumut yang kita bawa itu bagus bosku. Ya untuk kelebihannya banyak sekali bosku. Ya seperti kalau kita main di serompotan, misal kita dapat ikan, tidak ada kail yang lain nyangkut di serompotan atau di rumpon. Dan kelebihan yang lain juga, antara jarak timah dan kail itu kita bisa panjangkan atau kita pendekkan. Dan ketika kita mau mengganti kail, rangkaian seperti ini tuh enak sekali. Misal kail kita patah, kail kita putus, atau kail kita itu mau kita ganti karena sudah lama kita gunakan. Untuk rangkaian seperti ini tuh mudah sekali, kita tinggal motong ujungnya terus kita ganti dengan kail yang baru bosku. Ya untuk bosku semuanya, menurut kalian bosku semuanya suka yang mana bosku? Nah, ini contoh untuk rangkaian yang satu kail itu tadi, jarak timah dan kail ini bisa saya panjangkan. Dan yang untuk selanjutnya ini rangkaiannya, ini timahnya bisa saya pendekkan lagi antara jarak timah dan kail. Tujuannya ketika kita menemukan lokasi yang dangkal bosku. Sekian penjelasan tentang rangkaian dari saya bosku. Untuk kekurangannya saya minta maaf, dan untuk request dari bosku semua, misal ada kekurangan apa atau bosku mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bisa saya ulangi atau saya perbaiki. Dan untuk rangkaian mana yang sering bosku gunakan, nomor berapa, nanti bisa bosku tulis di kolom komentarnya ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bosku semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk bosku klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya bosku, supaya saya lebih semangat lagi dalam mengupload video-video terbaru dan berbagi pengalaman ke bosku.